Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah, dan terlindungi semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan orang-orang terdekat kita semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Amin. Adapun pada pagi hari ini insya Allah Bapak akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya atau pekan yang lalu. Ya, oleh karenanya silakan teman-teman menyiapkan buku paketnya, kemudian sembari disimak dan dibuka halaman yang sedang Bapak sampaikan atau yang sedang Bapak jelaskan. Oke. Silakan dibuka buku paketnya di halaman ke-15. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, di pekan lalu sudah Bapak sampaikan bagaimana perjuangan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau banyak mendapat ancaman, banyak mendapatkan tekanan, cacian, makian, baik dari orang-orang terdekatnya terutama. Ya, seperti halnya pamannya Abu Jahal yang senantiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, yang selalu mengancam kepada Nabi Muhammad SAW maupun dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan pamannya sendiri itu ditawarkan oleh seseorang agar Muhammad atau Nabi Muhammad itu ditukar dengan pria yang lain. Ya, banyak kejadian-kejadian atau tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah. Adapun pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah tekanan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah, teman-teman Rasulullah, para pengikut atau mereka yang telah masuk agama Islam. Nah, jadi ancaman-ancaman tersebut bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, namun juga kepada para sahabatnya serta kepada para teman-teman Rasulullah atau teman-teman Nabi Muhammad SAW yang telah masuk Islam. Baik, yang pertama seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq pernah dipukuli, dikeroyoki, ya, saat beliau berdakwah, saat beliau mendakwahkan atau menyebarkan ajaran agama Islam. Ya, bahkan beliau sampai mengalami sakit yang parah, dan alhamdulillah beliau diselamatkan oleh orang-orang dari kaum Taimi. Ya, jadi setiap kali beliau berdakwah, setiap kali beliau menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat Arab pada saat itu, beliau seringkali Abu Bakar ini mengalami cedera, mengalami ancaman, mengalami pukulan maupun hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan seringkali ketika melindungi Rasulullah SAW, beliau mengalami cedera. Ya, itulah yang dilakukan atas kekejaman dari kaum kafir Quraisy. Baik, adapun yang kedua yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang mana Khadijah adalah istri Rasulullah SAW. Tentu Khadijah ini sangat berjasa, ya, untuk mendukung, ya, penyebaran ajaran agama Islam. Mengapa demikian? Sayyidah Khadijah adalah orang yang kaya, teman-teman. Tapi kekayaan yang beliau dimiliki, beliau gunakan untuk dakwah agama Islam, untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam saat menyebarkan ajaran agama Islam. Ya. Bahkan Sayyidah Khadijah atau istri Rasulullah ini seringkali mendapatkan bujukan, rayuan, ancaman keras, penolakan. Ya, jadi untuk menyuruh, ya, jadi masyarakat Quraisy ini mereka menyuruh kepada Khadijah, kepada istri Rasulullah, agar Nabi Muhammad ini berhenti
menyampaikan atau mendakwahkan ajaran agama Islam. Namun Sayyidah Khadijah menolak atas perkataan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Sayyidah Khadijah seringkali beliau mendapatkan hujatan, mendapatkan hinaan, cacian, bahkan tidak jarang beliau juga mendapatkan kata-kata yang kotor dari masyarakat Arab pada saat itu, yang termasuk dari golongan kaum Quraisy. Nah, adapun yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang mana beliau ketika menyatakan diri masuk Islam, beliau bahkan dikurung di dalam atau di tempat yang gelap, kemudian disiksa, ya, bahkan beliau diancam untuk dibunuh. Apakah beliau takut? Apakah Utsman bin Affan takut? Tidak, teman-teman. Ya, bahkan Utsman bin Affan ini beliau mengatakan bahwasanya demi Allah, saya tidak akan meninggalkan Islam. Walaupun ancaman yang beliau dihadapi ataupun siksaan yang beliau hadapi dari Hakam bin Umayyah, namun beliau tetap teguh, beliau tetap kuat dengan keislamannya. Masya Allah, ya. Jadi sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Khalifah atau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Utsman bin Affan. Ya, tentu sangat diharapkan kita bisa memiliki teguh pendirian dalam beriman serta bertakwa kepada Allah. Ya, adapun di sini seperti peristiwa Zubair bin Awam, ya, yang mana ketika diketahui oleh saudara-saudaranya saat beliau menyatakan atau masuk ke dalam ajaran agama Islam, ya, beliau ditangkap, Zubair ini ditangkap dan diikat, dipasang di sebuah tiang, ya, dan dipukuli sampai beliau menderita sakit yang parah. Ya, apakah beliau takut? Tidak, teman-teman. Bahkan Zubair bin Awam ini tetap teguh, tetap berkeyakinan untuk mengikuti ajaran agama Islam. Masya Allah. Ya, kemudian ada juga keluarga Yasir, yang mana keluarga Yasir, ya, Yasir sebagai suaminya dan istrinya yaitu Sumayyah, kemudian anaknya Ammar, mereka semua disiksa, bahkan sampai meninggal dunia, sampai wafat hingga tewas. Ya, jadi suaminya ini Yasir meninggal saat dilakukan penyiksaan, sedangkan istrinya yaitu Sumayyah yaitu meninggal ditusuk lembing oleh Abu Jahal. Nah, lembing itu yang alat untuk biasanya yang kayak tongkat, ya, tongkat tapi ujungnya tajam, teman-teman, yang biasa untuk lempar jarak jauh. Nah, itu lembing. Ya, jadi itulah, ya, bahkan mereka mempertahankan ajaran agama Islam hingga mereka tewas. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian Bilal bin Rabah, ya, yang mana beliau adalah seorang budak. Ketika diketahui bahwasanya Bilal ini masuk ajaran agama Islam, menyatakan diri agama Islam sebagai Islam, maka bosnya, ya, atau yang memiliki Bilal bin Rabah ini segera untuk menyiksa beliau. Beliau ditarik, ya, menuju ke padang pasir yang panas, kemudian ditelentangkan, ya, kemudian di atasnya diletakkan batu yang besar, ya, bahkan beliau dicambuki. Ya, semua itu dilakukan agar Bilal bin Rabah ini meninggalkan ajaran agama Islam. Namun apakah Bilal bin Rabah ini keluar dari ajaran agama Islam? Tidak, teman-teman. Beliau tetap teguh, beliau tetap berkeyakinan. Bilal bin Rabah tetap mengikuti ajaran agama Islam. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahannya. Ternyata pada saat proses penyiksaan ada Abu Bakar yang sedang lewat, sehingga Abu Bakar langsung menebusnya. Masya Allah. Ya, begitupun dengan Abu Fukaihah. Ya, Abu Fukaihah, sebagaimana Abu Fukaihah juga disiksa seperti halnya Bilal bin Rabah. Kemudian di sini ada Khabib bin Ard, yang mana beliau adalah pandai besi. Ketika diketahui oleh orang kaum kafir Quraisy bahwasanya dia telah masuk Islam, beliau disiksa. Ya, bahkan seperti halnya Labibah juga, ya, beliau disiksa, dan Suhail bin Sinan. Jadi inilah, teman-teman, semua sahabat Rasulullah, semua teman-teman Rasulullah, semua pengikut Rasulullah juga mengalami ancaman, juga mengalami pukulan, juga mengalami penderitaan, ya, sebagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasulullah. Namun semua yang mereka hadapi, mereka tetap teguh atas keyakinan mereka. Mereka tetap memiliki pendirian untuk terikat
untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah seyogianya ya keyakinan mereka, ya, kemudian keteguhan mereka yang Bapak sampaikan tadi, kita belajar dari beliau-beliau. Kita berusaha dari beliau-beliau. Jangan sampai karena ada tawaran A, B, C, kita malah meninggalkan ajaran agama Islam. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya, jadi intinya dengan adanya ancaman-ancaman yang dihadapi oleh para sahabat, yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, semua itu tidak menyurutkan semangat mereka. Namun semua itu malah menambah keyakinan mereka kepada Allah, menambah keyakinan mereka kepada ajaran agama Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Ya, Masya Allah. Ya, sehingga mereka lebih meyakini dalam mempertahankan ya ajaran agama Islam dan mempertahankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka juga berkeyakinan bahwasanya ajaran agama Islam akan tetap teguh, akan tetap tegak di bumi ini. Ya. Dan mereka meyakini, para sahabat meyakini, kita juga meyakini, berusaha bahwasanya agar kita selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat, maka kita harus tetap teguh terhadap keyakinan kita, yaitu terhadap Islam. Ya. Oleh karenanya mari kita berusaha dan berupaya ya untuk rela mengorbankan diri-diri kita untuk menegakkan ajaran agama Islam, ya, untuk mempertahankan diri ya, dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan bagi siapapun yang tetap teguh dalam mendakwahkan ajaran agama Islam, kemudian mereka meninggal atau wafat, maka termasuk golongan orang-orang yang syahid. Ya, yaitu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi keluarga Yasir yang disiksa untuk mempertahankan ajaran agama Islam, Sumayyah istrinya terbunuh dengan lembing, kemudian suaminya Yasir juga terbunuh saat proses penyiksaan. Insya Allah semuanya termasuk golongan dari orang-orang yang syahid, yang mati di jalan Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kita juga berusaha untuk dapat mempertahankan iman-iman kita, untuk dapat mendakwahkan ajaran agama Islam kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Syukron.